Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Idewa Tegal Besung mengunjungi Acarya Wirotomo, diantar oleh pejabat Keling, yaitu Patih. Patih Keling mengantarkan sampai di padepokan Acarya Wirotomo. Kemudian apa yang dimaksudkan oleh Idewa Tegal Besung? Disampaikan bahwa dirinya ingin mencari leluhurnya, yaitu Dang Acarya Semoronoto dan Dang Acarya Ponowasian. Tetapi yang dilakukan oleh Acarya Wirotomo setelah melakukan kontak batin, melakukan menggali bawah sadarnya, ternyata Dang Acarya Wiryotomo melihat bahwa seseorang di Bali yang namanya Sri Aji Semoro Kepakisan, yaitu kakak dari Idewa Tegal Besung, maka Dang Acarya Wiryotomo menyampaikan bahwa Kang Mas Raden yang namanya Sri Aji Semoro Kepakisan rupa-rupanya tidak bersabar setelah Raden datang ke Mojopahit. Ternyata Sri Aji Semoro Kepakisan ini mengutus Baudenda menuju ke Pulau Madura menemui seseorang yang berada di Pasraman Kayu Manis, yang mana Pasraman Kayu Manis ini dipimpin oleh Bromorojo Dang Acarya. Dang Acarya Bromorojo ini adalah orang yang sangat sakti. Oleh sebab itu dijuluki Dang Acarya Bumi Sakti. Tetapi apa yang dilakukan oleh Baudendo? Baudendo itu adalah utusan orang kepercayaan dari raja. Sesampai di Madura, di Pasraman Kayu Manis, tentu saja Dang Acarya Bromorojo atau Bumi Sakti itu akan menjelaskan dirinya tidak punya hak, karena ada yang lebih berhak lagi untuk mensucikan Sri Aji Semoro Kepakisan. Dan itu Dang Acarya Bromorojo pasti akan tahu orang yang bisa mensucikan Sri Aji Semoro Kepakisan, yaitu orang-orang keturunan dari Empu Brojo Satwa, yaitu dari keturunan Brojo Satwa atau Brojo Satwa. Kemudian Idewa Tegal Besung
mencoba untuk menyanggah. Mohon maaf, Bopo, apakah Dang Acarya Bromorojo atau Dang Acarya Bumi Sakti itu tidak termasuk keturunan orang-orang luhur? Oh, keturunan. Tapi kalau Raden bersabar mau mendengarkan penjelasan saya, maka akan saya ceritakan. Baiklah, Bopo, silakan. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu, yaitu kira-kira pada tahun 790 Masehi, datanglah seorang resi dari Jambudwipa atau negara India. Dia datang dari sebuah daerah Madhya Pradesh. Datang ke Pulau Jawa. Dia bukan orang main-main. Dia adalah seorang resi yang berasal dari sebuah perguruan yang sangat terkenal di Madhya Pradesh. Namanya adalah Agastya Sromo. Ini nama perguruan resi. Nah, orang yang datang itu, yang berasal dari perguruan Agastya Sromo, yang datang ke Pulau Jawa ini, namanya adalah Resi Bathara Guru yang Pasupati. Resi Bathara Guru yang Pasupati saat di Pulau Jawa, beliaunya hanya dikenal dengan nama yang cukup singkat, yaitu Resi Agastya, yaitu nama perguruannya yang dipanggilkan kepada seseorang itu. Sehingga Resi Agastya ini sungguh sangat terkenal di Pulau Jawa karena kesaktiannya. Nah, Resi Agastya ini akhirnya tinggal di Jawa dan kemudian menurunkan orang-orang yang sangat terkenal. Di antaranya adalah Empu Genijoyo. Kemudian Empu Genijoyo ini menurunkan seorang putra, yaitu Empu Witodarmo. Dan Empu Witodarmo melahirkan putra, yaitu Empu Brojo Satwo dan Empu Rojo Kreto. Nah, ini ceritanya. Jadi keturunan dari Resi Agastya, cucu dari Resi Agastya ini ada dua, yaitu Empu Brojo Satwo dan Empu Rojo Kreto. Nah, sedangkan Raden ini adalah dari jalur Empu Brojo Satwo. Oleh sebab itu, Bromorojo yang ada di Madura dari perguruan kayu manis itu, dia pasti akan mengatakan, karena Raden dan Kakang Raden ini adalah dari jalur Empu Brojo Satwo, maka orang yang bisa mensucikan Kakang atau Kang Mas dari Raden ini tidak lain adalah keturunan-keturunan dari Empu Brojo Satwo, bukan dari keturunan Empu Rojo Kreto. Oh, jadi begitu. Begitu, Raden. Nah, kemudian dari Empu
Brojosatwa ini mempunyai putra, yaitu Empu Tanuhun, atau yang dikenal juga Empu Lampito. Empu Tanuhun atau Empu Lampito ini mempunyai 4 putra, yaitu Empu Genijoyo, Empu Semeru, Empu Gono, Empu Kuturan, dan Empu Barada. Maka di sini yang akan saya terangkan, Raden, adalah yang berasal dari jalur Empu Barada. Raden, Empu Barada ini memiliki putra. Sedangkan kakaknya, yaitu Empu Kuturan, ini juga mempunyai seorang putri. Nah, setelah Empu Kuturan ini wafat, maka anaknya ini tidak ada orang yang mau mengelamar. Mengapa? Karena janda dari Empu Kuturan ini adalah orang yang dikenal sebagai girah calon arang. Girah calon arang. Sehingga anak gadisnya tidak ada yang mau melamar karena ada rasa ketakutan. Nah, karena girah calon arang ini hidup pada zaman Kahuripan, yaitu pada zaman Erlangga yang menjadi raja di Wawatan Mas, maka girah calon arang ini marah. Akhirnya ngamuk. Yang diamuk adalah kerajaan yang dimiliki oleh Erlangga. Maka disebarkan sebuah penyakit atau wabah penyakit, sehingga banyak orang yang pagi sakit, sore mati. Kalau sore sakit, paginya mati. Sehingga membingungkan Prabu Erlangga saat itu. Nah, akhirnya karena Empu Barada ini adalah adik ipar dari girah calon arang. Karena Empu Barada adalah adiknya Empu Kuturan. Sedangkan Empu Kuturan mempunyai istri, yaitu girah calon arang. Akhirnya Prabu Erlangga pada waktu itu konsultasi dengan Empu Barada. Akhirnya Empu Barada mendatangi kakak iparnya, yaitu girah calon arang. Ternyata apa yang dikeluhkan? Mengapa sampai melakukan perlawanan terhadap kerajaan Kahuripan, sehingga menyebarkan wabah penyakit? Akhirnya diketahui penyebabnya adalah karena anaknya, putrinya, tidak ada yang mau melamar. Siapa nama putrinya itu? Yaitu Dyah Manggali. Dyah Manggali yang sudah bisa dikatakan perawan kaset. Akhirnya oleh Empu Barada diambil menantu. Diambil menantu karena Empu Barada ini mempunyai putra, yaitu 3 putra. Putra yang pertama adalah seorang perempuan, yaitu Dyah Wedowati.
Sedangkan putra yang kedua adalah Kebo Bahula. Dan putra yang ketiga adalah Empu Siwogandu. Nah, anaknya calon arang ini akhirnya dijodohkan dengan anaknya Empu Barada yang kedua, yaitu Kebo Bahula. Dan setelah itu, maka Girah calon arang ini sudah ditaklukkan oleh Erlangga. Artinya ditaklukkan adalah sudah tidak melakukan penyerangan secara gaib untuk menyerang rakyat, yaitu rakyatnya Prabu Erlangga. Nah, Raden, pernikahan antara Kebo Bahula dengan Dyah Manggali ini melahirkan seorang empu, yaitu Empu Sedah. Empu Sedah yang mengarang sebuah kitab Baratayuda, yaitu pada zaman Prabu Erlangga. Nah, Empu Sedah ini ketika kerajaan Erlangga ini dipecah menjadi dua, yaitu antara Daha dan Jenggala, maka Empu Sedah ini memilih yang ke Daha, tidak memilih ke Jenggala. Akhirnya pindahlah ke Daha. Kemudian di Daha membuat pasraman, dan kemudian melahirkan anak, yaitu anaknya dikenal dengan nama Empu Panuluh. Nah, kebetulan Empu Panuluh ini ada dua. Empu Panuluh, yaitu putranya Empu Sedah, dan ada Empu Panuluh, yaitu seorang penulis atau pengarang yang ada di Istana Daha. Namanya sama, tapi sama-sama dia juga seorang empu. Nah, yang aku ceritakan ini adalah Empu Panuluh, putranya Empu Sedah. Yang mana Empu Sedah ini adalah putranya Kebo Bahula bersama dengan putrinya calon arang, yaitu Dyah Manggala. Kemudian Empu Sedah ini yang melahirkan Empu Panuluh. Nah, karena ketabahannya di dalam menjalani berbagai macam rintangan, maka Empu Sedah itu mendapat julukan, yaitu Empu Tantular. Apa itu artinya Tantular? Tantular adalah orang yang memiliki ketabahan-ketabahan di dalam menjalani sebuah kesulitan-kesulitan. Tabah. Nah, oleh sebab itu, Empu Panuluh, Empu Sedah disebut dengan Empu Tantular yang pertama. Sedangkan Empu Panuluh disebut dengan Empu Tantular yang kedua. Nah, Empu Panuluh ini kemudian melahirkan seorang anak, yaitu Empu Monoguno. Empu Monoguno ini disebut dengan Empu Tantular yang ketiga. Empu Monoguno melahirkan Empu Triguno.
Empu Triguno disebut dengan Empu Tantular yang keempat. Dan Empu Triguno melahirkan putra yang disebut dengan Wiroguno, Empu Wiroguno. Empu Wiroguno kemudian mendapatkan julukan Empu Tantular yang kelima. Dan Empu Wiroguno ini melahirkan anak yang namanya Empu Wironoto. Dan Empu Wironoto ini mendapatkan julukan Empu Tantular yang keenam. Nah, saya akan melanjutkan dari Empu Tantular yang keenam, yaitu Empu Wironoto. Ternyata Empu Wironoto mendapatkan hukuman pada saat itu, hidup pada zaman Sri Aji Joyoboyo. Sri Aji Joyoboyo itu adalah seorang penganut agama Hindu Wisnu. Kemudian Empu Tantular yang keenam atau Empu Wironoto ini adalah penganut agama Hindu Siwa Sogata. Nah, antara Sri Aji Jayabaya dan Empu Wironoto atau Empu Tantular yang keenam ini tidak ada kecocokan. Kemudian Sri Aji Jayabaya juga melihat betapa kuatnya pengaruh dari Empu Wironoto karena dirinya adalah pemimpin agama besar, yaitu Hindu Siwa Sogata. Karena pengaruhnya begitu besar dan terus pengikutnya bertambah besar, Sri Aji Joyoboyo khawatir, sangat khawatir. Nah, oleh sebab itu dicarilah cara. Karena kalau mau menghukum Empu Wironoto atau Empu Tantular yang keenam ini, itu tidak mungkin. Karena dia adalah seorang guru agama. Dan kastanya adalah kasta Brahma. Apabila ingin menghukum Empu Wironoto, maka kastanya harus diturunkan dulu, yaitu menjadi Sudra. Itulah baru bisa Sri Aji Joyoboyo menghukum. Nah, oleh sebab itu dicari cara. Bagaimana caranya menjatuhkan kasta dari Brahmana menjadi kasta Sudra. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sri Aji Joyoboyo ini membuat sebuah skenario untuk menjebak Empu Wironoto atau Empu Tantular yang keenam. Caranya adalah menggunakan kesempatan bahwa Permaisuri, yaitu istrinya Sri Aji Joyoboyo, ini hubungannya sangat dekat dengan Empu Wironoto. Karena memang Empu Wironoto adalah seorang yang sangat ahli dalam bidang bahasa, dalam bidang kesusastraan. Sehingga hubungan antara Sri Aji Joyoboyo sendiri juga dekat. Termasuk permaisurinya juga dekat. Nah, kedekatan inilah yang digunakan kesempatan. Caranya adalah Sri Aji Joyoboyo mengutus orang lain untuk menculik istrinya.
Kemudian penculik itu kemudian membawa permaisuri yang namanya Dyah Proborini ke tempatnya Empu Wironoto. Setelah itu didatangi prajurit, pura-pura mengejar permaisuri, yaitu Dyah Proborini. Ternyata ditemukan di rumahnya Empu Wironoto. Dengan sendirinya Sri Aji Joyoboyo kemudian menuduh Empu Wironoto berselingkuh dengan istrinya. Nah, karena seorang empu, seorang brahmana yang melakukan perbuatan hina, yaitu perselingkuhan, melakukan perbuatan perzinaan, maka kastanya menjadi turun, yaitu menjadi kasta Sudra. Karena kasta Sudra, maka Sri Aji Joyoboyo kemudian bisa memberikan hukuman kepada Empu Wironoto. Dan benar, Empu Wironoto kemudian mendapat hukuman pancung. Tetapi saat itu, sebelum dipancung, Empu Wironoto diberikan kesempatan untuk memeluk agama, yaitu Hindu Siwa, maksud saya Hindu Wisnu. Tetapi karena dia sudah tidak bisa merubah dari Hindu Siwa Sogata yang diyakini, maka dipilihnya dia dihukum pancung. Begitu Raden ceritanya. Oh, jadi ini merupakan sebuah jebakan. Begitu Bapak? Benar, itu jebakan. Nah, oleh sebab itu Raden, bagaimanakah anak-anak atau putra dari Empu Wironoto atau Empu Tantular yang keenam? Akhirnya putra-putranya Empu Tantular yang keenam ini atau Empu Wironoto ini, dia tidak mau lagi tinggal di Keling. Dia tidak mau lagi tinggal di Daha. Dia memilih pergi dari Keling. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi, Pasraman yang ada di Daha ditinggal begitu saja. Dan Acarya Semoro Kepakisan ini memiliki 4 putra. Yang pertama adalah Sri Juru Kepakisan, yang kedua Sri Bimo Sakti Kepakisan, yang ketiga adalah seorang wanita, yaitu Dewi Kepakisan, dan yang keempat adalah Sri Aji Krisno Kepakisan. Romo panjenengan Raden memiliki putra Sri Aji Semoro Kepakisan dan Idewa Tegal Basung, yaitu Raden sendiri. Benar, benar Romo. Begitu Raden ceritanya. Sehingga orang yang bisa mensucikan Kang Mas Raden, yaitu Sri Aji Semoro Kepakisan, di dalam rangka naik tahta, maka ini jalurnya adalah bukan dari Empu Rojokreto, tetapi harus berasal dari Empu Brojo Satpo. Terus bagaimana, Bopo, yang harus aku lakukan? Sabar, sabarlah.
aku baru menerangkan tentang jalur dari Brojosatpo. Apakah Raden juga tidak ingin mendengarkan jalur dari Empu Rojokreto sehingga nanti bisa menjadi lengkap? Tentu saja, Bopo, saya ingin sekali untuk mendengarkan supaya apa yang saya peroleh ini benar-benar lengkap. Baiklah, kalau begitu, Raden, ketahuilah bahwa Empu Rojokreto atau yang disebut dengan Empu Dwi Jendro ini memiliki 3 orang anak, yaitu Empu Gagak Aking, kemudian yang kedua Empu Bubuk Suh, dan yang ketiga adalah Empu Brahmo Wiseso. Nah, saya akan menjelaskan tentang keturunan dari Empu Brahmo Wiseso. Empu Brahmo Wiseso ini mempunyai 2 orang anak, yaitu Empu Ketek atau yang disebut dengan Empu Saguno, dan yang kedua adalah Empu Lulumban. Empu Lulumban yang disebut dengan Empu Sugandring, yaitu empu yang mendirikan sebuah tempat pembuatan pusaka-pusaka sakti di daerah Lulumban. Apakah itu Empu Lulumban itu atau Empu Sugandring itu adalah empu yang dibunuh oleh Ken Arok? Oh, tidak. Jadi Empu Sugandring ini, Empu Gandring ini, itu ada 5. Yaitu Empu Gandring yang pertama, ini disebut Empu Lulumban ini, yang mendirikan pertama. Kemudian nanti punya anak yang kedua, juga disebut Empu Gandring. Kemudian punya anak yang, Empu Gandring yang kedua punya anak, juga berjuluk Empu Gandring yang ketiga. Empu Gandring yang ketiga punya anak, juga berjuluk Empu Gandring yang keempat. Empu Gandring yang keempat mempunyai anak, kemudian nanti berjuluk Empu Gandring yang kelima. Nah, Empu Gandring yang kelima itulah yang dibunuh oleh Ken Arok. Oh, jadi begitu ceritanya. Begitu, Raden. Nah, saya lanjutkan. Saya ambil dari putranya Empu Bromo Wiseso, yaitu yang pertama, yaitu Empu Ketek, atau yang disebut dengan Empu Saguno. Empu Saguno ini mempunyai anak, yaitu Empu Galuh. Kemudian Empu Galuh mempunyai anak, Empu Wirodarmo. Empu Wirodarmo mempunyai anak, Empu Adyono. Empu Adyono mempunyai anak, Empu Panondo. Dan Empu Panondo mempunyai anak, yaitu Empu Wicaksono. Dari Empu Wicaksono ini melahirkan 4 orang anak, yaitu Empu Tusan, Empu Galuh, dan Empu Gandu. Nah, di sini ada muncul nama Empu Galuh. Ini sama, tapi orangnya beda. Yang pertama tadi adalah Empu Galuh. Yang kedua ini adalah Empu Galuh, adalah mengambil nama dari leluhurnya. Jadi, nama Empu Galuh terulang lagi. Dari Empu Galuh yang menurunkan Empu Brohmorojo, yaitu Empu Bumi Sakti. Dari Empu Galuh inilah yang disebut dengan empu yang melahirkan seorang Brahmana Bromorojo yang ada di Madura, yang mempunyai pasraman kayu manis. Ini. Nah, kemudian
Brahmorojo ini mempunyai 2 orang anak, yaitu Empu Gandring Sakti. Lah ini muncul lagi nama ini. Jadi Empu Gandring di sini bukan Empu Gandring dari Lulumban tadi, tapi ini adalah anaknya Empu Brahmorojo atau Empu Bumi Sakti. Nama aslinya adalah Bromo Rare Sakti. Bromo Rare Sakti. Kemudian juga disebut dengan Empu Gandring Sakti. Nah, kemudian anaknya Empu Brahmorojo yang kedua, yaitu Dyah Kenconowati. Nah, Dyah Kenconowati ini juga mempunyai gelar Empu Galuh. Nah, Empu Galuh ini adalah ada pada sebelumnya. Jadi Empu Galuh di sini adalah mengambil nama leluhurnya, tapi beda orangnya. Kemudian dari Empu Galuh ini atau Dyah Kenconowati ini yang memiliki pasraman yang berada di Gunung Tolangkir, Bali. Oh, benar Bopo. Jadi yang punya pasraman di Gunung Tolangkir itu adalah Dyah Kenconowati atau Empu Galuh, putra dari Empu Brahmorojo. Benar. Tapi mengapa Bopo yang mensucikan Kang Mas saya itu harus berasal dari keturunan Brojosatwo? Apakah tidak bisa dilakukan oleh orang lain? Tidak bisa. Tidak bisa, Raden. Nah, orang lain yang akan memberikan pensucian kepada Kang Mas Raden itu tidak berani. Oleh sebab itu, ada orang yang dekat di sini yang punya hak bisa mensucikan Kang Mas dari Raden. Tidak lain adalah Bre Kertabumi. Bre Kertabumi itu adalah masih kerabatmu dari keturunan Brojosatwo, dari jalur Empu Brojosatwo. Oh, jadi begitu. Atau ada orang lain, yaitu tapi yang kamu cari itu tidak lain adalah Dang Acarya Semaranata. Duh, apakah masih hidup? Benar, masih hidup. Aku juga mendapatkan kabar seperti itu. Tapi tempatnya di mana? Itulah, Raden, kalau bertanya di mana tempatnya, aku tidak bisa menjawab. Terus bagaimana caranya untuk bisa menemui? Caranya adalah dengan bersemedi. Baiklah, kalau begitu aku akan menjalani semedi. Pemirsa dimanapun Anda berada, besarnya tekad dari Idewa Tegal Basung ini akhirnya membawa dirinya untuk bertekad melakukan pertapaan. Dan di dalam pertapaan itu akhirnya ketemu juga. Ketemu seorang yang mengaku dirinya adalah Begawan Agastya. Kemudian menyampaikan bahwa dirinya mencari Dang Acarya Samaranata. Tetapi orang yang ada di hadapannya tadi mengatakan, kamu mencari setetes air dari
sekian air yang ada di bumi. Tapi kamu mendapatkan karena yang kamu hadapi ini adalah yang kamu cari. Betapa terkejutnya yang namanya Idewa Tegal Basung, karena dia sudah berhadapan dengan yang dicari, yaitu Dang Acara Samaranata. Tetapi ini kamu rahasiakan. Pada suatu saat nanti kamu akan tahu sendiri, dan pada saatnya nanti kamu akan membuktikan. Setelah itu menghilang. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Oleh sebab itu, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.